Dan siapapun yang merasa dirinya siapa, bisa apa, punya apa, selamat juga. Kalian tidak akan pernah kaya, kering kerontang, dan tidak akan pernah mencapai kebijaksanaan. Makanya di satu judul YouTube saya dengan terpaksa membuat satu judul, kelompok manusia yang tidak bisa ditolong. Siapa manusia itu? Mereka yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, dan seakan-akan dia sudah tahu, karena kemana-mana dia ngasih tahu, padahal yang dia kasih tahu pun dia tidak tahu. Coba tanya, kalau dia sedang cerita surga, pernah ke sana nggak? Belum kan? Berani-berani ngajak orang, berarti kan dia juga tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi ngajak-ngajak orang, nekat itu. Coba kemana-mana kan ceramahnya ngasih tahu tentang neraka, betul nggak? Nakut-nakutin. Tanya, kapan bapak pulang dari sana? Pasti nggak tahu kan? Iya, karena yang dia sampaikan itu hanya persepsi dia tentang surga dan neraka. Padahal di Quran dikatakan surga dan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah tubuh kita. Bisa jadi surga, bisa menjadi neraka, ya terserah Anda. Surga dan neraka bukan aspek geografis. Surga dan neraka adalah masalah psikologis, sudut pandang sebetulnya. Sesederhana itu kata Quran. Fa ammal ladzina syakku fa finnar lahum fiha zafirun wa sahikun. Saya bacakan ayatnya, takut nggak percaya. Kalau kok gak dibacakan Arabnya ntar nggak percaya. Dari tadi ceramah nggak ada Arabnya. Cap kaki 3 buatan Cina, kalau ditulis huruf Arab kalian beli. Betul nggak? Ada khasiatnya kan, karena hurufnya Arab. Padahal cap kaki 3. Iya. Makanya di Indonesia banyak sekali kemarin itu ketika Raja Qatar melakukan pidato Piala Dunia, dan pidatonya pakai bahasa Arab dalam rangka Piala Dunia pidatonya, dan semua di rumah pasang televisi dan siap amin amin selama pidato. Karena kadang-kadang asal Arab kita sebut saja itu doa. Siapa yang suka karaokean? Karaokean boleh nggak pakai bahasa Sunda? Bahasa Jawa? Bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Bahasa Mandarin? Bahasa Arab? Begitu karaokean pakai bahasa Arab, semua jadi amin, amin. Bahkan banyak sekali anak-anak yang diajarin tidak bisa membedakan mana kata-kata pujian dan mana lagu asal Arab, sekalipun itu lagu. Maka setiap sebelum sholat selalu dikumandangkan oleh anak-anak, termasuk juga orang tua. Baik, kita lihat, kelahiran adalah kematian yang dimulai. Ini bahasa berat memang, tapi saya juga nggak ngerti kenapa saya tiba-tiba dikasih bahasa ini. Kelahiran adalah kematian yang dimulai. Jadi saya mau cerita dulu. Saya pernah membaca sebuah kitab, nama kitabnya itu kitab To Teaching. Nah, kitab To Teaching itu yang menulisnya namanya Lao Tse. Ditulisnya Lao Tzu. Nah, makanya di jalan apa itu? Tamlong itu ada masjid Lao Tse itu. Itu sudah jadi nama masjid sekarang tuh, Masjid Lao Tse itu. Makanya Nabi Muhammad pernah mengatakan carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, perbedaan kurun waktu antara zamannya Nabi Muhammad dengan Lao Tse itu sudah ribuan tahun. Perbedaannya jauh. Nah, saya jadi penasaran kalau ada yang begitu. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh kita belajar ke negeri Cina? Nah, kalau saya itu kalau ada yang begitu suka penasaran.
Makanya saya pergi ke sana belajar. Dan saya sudah mendalami kitab To Teaching namanya itu. Jadi To itu nulisnya kalau di Cina T-O-O, To Teaching. Nah ternyata To itu Tuhan dalam bahasa universalnya, To Teaching. Jadi To itu Tuhan sebetulnya. Nah To dalam bahasa Cina di Bandung jadi Ta. Makanya di Bandung ada universitas namanya Maranatha. Saya suka penasaran juga itu. Saya itu memang gak pernah berhenti penasarannya. Saya bersyukur sama Allah, kalau saya nggak ngerti sesuatu nggak bisa tidur. Beda kan sama kalian? Ya. Kalau nggak ngerti sesuatu malah tambah nyenyak tidurnya. Saya dulu kalau belajar fisika itu, kalau belum ngerti itu nggak bisa tidur. Bayangkan ya, 3 tahun saya SMA di Garut, itu saya ditegur hampir tiap bulan oleh petugas perpustakaan. Gara-gara buku EGM dulu namanya EGM, Energi, Gelombang dan Medan. Itu buku fisika SMA tuh. Yang segenerasi dengan saya mungkin yang pernah sekolah pasti pernah tahu tuh buku EGM. Itu buku saking cintanya sama buku itu sampai ke bawah tidur itu. Dan saya itu ya tidur tuh sama buku. Bayangkan, gak rusak gimana itu buku. Makanya setiap saya buku itu dikasih ke petugas perpustakaan, pasti petugas perpustakaan bilang maneh deui, tukang ngarusak buku. Wah, saya mulai pasang badan sama petugas perpustakaan. Ini buku sebegini banyak Pak, saya bilang bagus semua dan tidak dipakai. Kalau saya dianggap merusak buku ini, kan cuma saya di sekolah ini yang merusak buku ini karena saya pakai. Lihat nilai saya, fisika saya selalu 10. Karena petugas perpustakaan nggak pernah lihat nilai saya. Jadi nggak apa-apa kan buku dipakai. Kayak Quran di rumah kalian kan rapi, bersih. Beda dengan Quran saya, banyak coretannya. Itu bedanya Quran kalian dengan Quran saya. Tapi ada juga yang murid saya, ayah katanya boleh nggak dibeli Quran ini? Kenapa? Seneng coretannya. Wah kalau gitu berarti harus mahal dong. Karena yang mahal coretannya. Jadi saya itu punya kebiasaan kalau belum mengerti nggak bisa tidur itu. Makanya begitu saya Maranatha apa sih? Wah saya belajar tuh cari bahasanya. Ternyata Maranatha itu artinya aku datang Tuhan. Merinding saya begitu tahu artinya. Maranatha itu artinya aku datang Tuhan. Itu sama dengan labbaik Allah. Kan kalian kalau pergi ke Mekah itu kan bilang labbaik Allahumma labbaik, aku datang Tuhan, kan gitu. Ya kan? Karena kalian nyangka kan Tuhan di sono. Maka begitu ke Arab kan langsung bilang aku datang Tuhan. Kalau di sini kan nggak pernah bilang begitu. Coba kalau kalian datang ke masjid saya, labbaik Allah, aku datang Tuhan, pasti akan ditimpukin orang sekampung. Aneh katanya, karena labbaik Allah bisa di sana. Karena kita juga udah terparadigma, udah terdoktrin dengan itu, gak ngerti bahasa aslinya. Makanya kan lucu, orang Indonesia kalau pergi ke sana, laki-laki dipanggil haji, perempuan dipanggil hajah, kan begitu. Mau TKW, mau ibadah, di Jeddah sama panggilannya. Yang laki dipanggil haji, baris maksudnya. Hajah, baris ini. Karena haji dan hajah itu sebutan orang Arab buat kita, karena kita di sana sebagai pengunjung. Jadi haji itu artinya pengunjung, hajah juga pengunjung untuk perempuan. Lucunya kita udah pulang dari sana pengen dibilang pengunjung. Coba, padahal udah balik. Tapi ketololan ini kan menyebar di mana-mana. Makanya saya ketika diundang ke pesantren, kemudian ditulis nama saya Kiai Haji, saya bilang saya udah balik dari Mekahnya. Loh kenapa pakai haji-hajian segala? Udahlah Saiful Karim aja, susah banget sih. Karena masyarakat katanya nggak mau kalau nggak pakai itu. Saya nggak jadi ceramah, harus pakai embel-embel. Dan sekarang tuh orang kalau nggak pakai embel-embel nggak percaya diri. Aneh kan? Karena kebodohan kita disembunyikan di balik atribut yang dibangun oleh gelar-gelar yang kita
berikan. Betul nggak? Ini saya kasih tahu dia yang suka pakai embel-embel. Kalian tuh berarti nggak percaya diri. Karena percaya kalau pakai embel-embel, walaupun nggak ada ilmunya, udah pakai embel-embel, kan disangka banyak ilmu. Betul nggak? Ini suka. Lucu kan? Oke, baik, lanjutkan. Jadi kelahiran adalah kematian yang dimulai. Apa sih kelahiran? Baik. Lihat semuanya ke sini. Agak serius kuliah kita hari ini. Kelahiran yang kita pahami adalah pada saat kita menyakiti ibu, pada saat ibu menumpahkan darah, pada saat seorang ibu harus kehilangan nyawa untuk kelahiran kita, itu yang disebut dengan kelahiran. Titik awal kita datang ke dunia ini. Betul? Salah memahami itu? Tidak salah. Tetapi kelahiran secara total, secara universal bagi saya adalah saat ruh ditiupkan ke dalam tubuh. Makanya kebalikan dari kelahiran adalah kematian. Berarti kematian saat ruh berpisah dari tubuh. Makanya kan dalam fase kehidupan orang tua kita, sering saya ulang-ulang tuh, ada fase mas kumambang, masa mengambang di rahim ibu. Paham? Di mana tuh? Di sini, di rahim. Kondisi kita saat itu seperti apa? Ayo kita ulangi ke belakang. Kondisi kita saat itu adalah mati tetapi hidup. Itu yang disebut dengan mati sakjeroning urip. Coba perhatikan. Orang mati mendengar? Tidak. Kan kita tidak mendengar, disumbat oleh ketuban. Orang mati melihat? Tidak. Kan disumbat oleh ketuban. Orang mati bernafas? Tidak. Kan disumbat oleh ketuban. Orang mati bicara? Tidak. Kan disumbat oleh ketuban. Jadi semua lubang yang ada di kepala saat di rahim ibu, di alam mas kumambang, saat itu semua disumbat oleh ketuban. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Maka itu yang disebut dengan mati. Tetapi kok kita hidup? Itu yang disebut dengan mati selagi hidup. Apa yang paling unik di sana? Ini saya kasih tahu. Yang paling unik di sana, diabadikan dalam Al-Quran. Allah bertanya kepada kita saat itu. Pertanyaan Allah begini, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Pada saat itu justru kita bisa menjawab, lantang kita menjawab, qalu bala syahidna, ya aku menyaksikan Tuhan. Pada saat kita sedang mati tetapi hidup, pada saat seluruh lubang yang di kepala disumbat dengan ketuban, di situ kita mengatakan qalu bala syahidna, ya aku menyaksikan Tuhan. Yes, aku di sini Tuhan, aku sedang menatap kemuliaan wajahmu Tuhan. Kira-kira begitulah bahasa saya. Kalau bahasa Qurannya kan tadi, saya pengen nangis kalau begini. Jadi 9 bulan 10 hari waktu di rahim ibu itu tidak ada yang disaksikan kecuali dia. Mata kita saat itu terbuka, tetapi bukan mata yang ini. Yang terbuka saat itu mata kalbu. Karena tidak mungkin kita mengatakan qalu bala syahidna kalau saat itu tidak ada yang dilihat. Makanya di dalam Quran ada cerita Nabi Yunus ditelan ikan. Sebetulnya itu prosesi persis seperti saat kita di rahim ibu. Cuman kita kan gak ngerti selama ini. Nabi Yunus ditelan ikan karena diceritakan, apalagi ikannya ikan paus katanya, ngarang pakai paus segala. Ya ditelan ikan persis seperti saat kita di rahim. Makanya begitu ditelan ikan, Nabi Yunus doanya luar biasa. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Tidaklah Tuhan kecuali engkau, tidak Tuhan kecuali engkau. Saat itu Nabi Yunus sedang mengalami syahadat sejati. Gak mungkin mengatakan tidak ada Tuhan selain anta kalau antanya tidak ada di situ. Kan saya bilang
Tidak, kalau saya bilang kamu kan tidak mungkin, kamunya nggak ada. Coba kalau saya bilang kamu, pasti kalian mikir kan, wah ini kayaknya ayah guru harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kalau saya bilang kamu dan ada kamunya, kan kalian nggak apa-apa. Tapi kalau saya bilang kamu, wah takut. Kan tidak mungkin bilang kamu nggak ada kamunya. Saat itu Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta, tidak Tuhan kecuali anta. Makanya kalau kita belajar tauhid, tauhid yang pertama adalah la ilaha illallah. Itu tauhid yang paling awal itu. Ketika seseorang itu sedang belajar tauhid, yang pertama adalah la ilaha illallah. Naik berikutnya menjadi la ilaha illa huwa. Naik lagi berikutnya la ilaha illa anta. Jadi Nabi Yunus saat itu sedang mengalami fase tauhid yang ketiga. Dari la ilaha illallah sudah naik lagi la ilaha illa huwa. Kalau dia mengatakan dia, berarti boleh tidak ada di sini dong. Siapa yang membangun laptop ini? Dia. Belum tentu ada di sini. Kalau kamu harus ada di sini. Dan puncak tauhid yang terakhir adalah la ilaha illa ana. Jadi la ilaha illallah naik lagi menjadi la ilaha illa huwa, naik lagi menjadi la ilaha illa anta. Dan puncaknya adalah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Siapa yang mengambil puncaknya tauhid itu? Dalam Quran diabadikan puncaknya tauhid itu dialami oleh Nabi Musa dalam Quran surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi maaf kalian akan bisa sholat kalau sudah mencapai tauhid la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat hanya diberikan kepada Nabi Musa yang sudah mencapai tingkat tauhid la ilaha illa ana. Jadi nggak bisa sembarang. Kalau tauhidnya masih la ilaha illallah, masih la ilaha illa huwa, masih la ilaha illa anta, belum bisa sholat. Makanya sholat itu bukan menyembah, tapi sholat itu adalah sadar dengan kehadirannya. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang saya walaupun sedang ceramah, saya tidak pernah tidak sholat. Makanya sholat tingkat tinggi di Quran dikatakan alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya tidak terkungkung oleh ruang dan waktu, karena selalu sholawat terhubung. Wah, kalau sudah di tingkatan itu, sholat itu setiap hela napas kita. Makanya jangan usil kalau kita baru sampai di tingkatan sholat yang terjebak oleh waktu. Jangan mengatakan orang lain tidak sholat. Siapa tahu sholat mereka lebih canggih lagi dari sholatmu yang sekedar ruku dan sujud secara fisik saja. Makanya saya mengajarkan pada murid-murid saya, stop usil. Jangan komentar, jangan usil, maafkan, biarkan. Urusi saja dirimu sendiri. Jangan suka ngurusi orang lain. Jadi apa itu kelahiran? Kelahiran itu saat ruh ditiupkan ke dalam tubuh. Paham? Apa itu kematian? Saat ruh keluar dari tubuh. Nah, kapan ruh ditiupkan ke dalam tubuh? Tepat saat tubuh sudah sempurna dibuat. Maka Allah bilang, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna di rahim ibumu, saat itu aku tiupkan ruhku. Itulah kelahiran. Paham sampai sini? Oke. Apa yang ditiupkan ke dalam tubuh? Yang ditiupkan ke dalam tubuh itu adalah ruh. Dan ruhnya bukan ruh siapa-siapa, ruhku, bukan ruhmu.
Jadi kalau kita berpikir yang mana ruh saya, gak ada, karena yang ada adalah mirruhi, ruhnya Allah. Jadi siapa saya? Jawab sendiri ya. Kan tidak ada ruh saya, yang ditiupkan Allah itu adalah ruhku, kata Allah. Tidak ada ruhmu. Allah tidak pernah meniupkan ruhmu, tidak. Yang ditiupkan adalah ruhku. Nah, dalam ruh itulah ada jiwa. Jadi keseluruhannya disebut ruh, bagian dari ruh ada namanya jiwa. Itulah dirimu, itu diri sejatimu yang sering disebut dengan nur insan. Karena cinta kasihnya Allah, maka nur insan ini tidak dibiarkan sendiri, ditemani oleh Allah dan Rasulnya. Rasul yang mana? Rasul sejati yang punya sifat sidik, amanah, fatonah, balagoh ada dalam diri kita, ada hidup dalam diri kita itu. Sayang sekali banyak yang tidak tahu. Nah, itu cinta kasih semesta. Jiwa kita ini tidak pernah tidak didampingi, sekotor apapun, didampingi oleh Allah dan Rasulnya. Di sini. Itulah pentingnya kalian mengalami syahadat sejati yang itu. Itu yang disebut dengan syahadat suci. Itu yang harus dialami. Kalau syahadat kita belum di tingkat itu, baru di tingkat mulut di sini, itu masalah kita. Sehingga kita tidak pernah bisa sholat dalam tingkatan Ibrahim. Makanya maqamu Ibrahim musola. Sholatlah kamu di tingkatan Ibrahim. Karena Ibrahim sebelum sholat kan berjumpa dulu dengan jati dirinya yang sejati. Jadi ulangi, dalam ruh itu ada jiwa. Makanya di Quran dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Maka tertutuplah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Konsepsi tentang Allah di Quran selalu nur insan, nur Muhammad, dan nurullah, gumulung manunggal. Itu namanya syahadat suci. Nah, jiwa inilah yang memiliki karma. Jiwa inilah yang harus diselesaikan dalam kehidupan ini. Maka jiwa ini untuk menyelesaikan karma ditiupkan kembali ke dalam tubuh. Jadi jiwa inilah yang sedang menjalani karma. Tetapi untuk menjalani karma, jiwa dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Itu cinta kasih semesta. Makanya jiwa ini masuk ke dalam tubuh, mengalami kelahiran. Jadi untuk apa sebetulnya jiwa ini harus lahir lewat tubuh? Karena jiwa ini harus kembali ke fitrahnya. Kapan jiwa kembali ke fitrahnya? Ketika jiwa ini sudah bisa menyelesaikan semua utang karmanya. Makanya maaf, sekarang ini orang justru datang ke sini bawa utang. Ada 3 utangnya. Satu ya utang masa lalu yang belum selesai. Yang kedua, jalan bengkok yang pernah dilalui. Yang ketiga, pekerjaan masa lalu yang belum selesai, dan dia datang ke sini membawa utang. Malah di sini dia bikin utang baru. Jadi utang lama tidak terbayar, utang baru dibuat lagi. Akibatnya dia bertumpuk-tumpuk utang. Itu yang dikatakan Rasulullah, janganlah kamu mati membawa utang. Nah, selama ini utang yang dimaksud oleh kita adalah ke BRI, ke BCA. Lah kalau utang itu kalian mati, ya enggak apa-apa. Nanti kan BCA juga cari ahli warisnya. Karena saat kalian menandatangani utang, itu sebetulnya secara implisit ahli warismu juga ikut menandatangani. Ada rumahnya pasti dirampas bank, gitu. Makanya utang manusia yang paling besar adalah tidak tahu Tuhan. Karena kita asalnya tahu Tuhan, menjadi tidak tahu Tuhan, maka saat manusia tahu Tuhan kembali disebutnya taubat. Nah, kalian mengartikan taubat apa? Makanya banyak orang ya, wah kamu banyak dosa ya, tobat. Apa tobat itu? Ya Allah, gitu. Itu bukan tobat, itu nangis namanya. Tobat itu lihat HP saya, di situ kan? Nah, saya pindahkan ke sini, itu pindah tempat, kembali ke sini, namanya tobat. Tobat itu bahasa Arab artinya kembali mengenal Allah, itu namanya tobat. Maka di Quran dikatakan siapa yang kembali kepada Allah maka pasti akan dapat ampunan Allah secara otomatis. Tobat
dampaknya adalah ampunan. Apa yang diampunkan? Hati-hati. Yang diampunkan cuma satu dosa, karena dosa manusia itu cuma satu. Saya heran gitu, ada yang membagi dosa besar, dosa kecil, ada pembagian lagi. Di Quran nggak ada, ngarang itu. Karena di Quran dikatakan innallaha la yaghfiru aysyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni apapun dosa, asal jangan dosa syirik. Jadi dosa yang harus dibereskan oleh kita cuma satu, syirik. Bahkan di Injil dikatakan memfitnah, membunuh sudah aku ampunkan, tapi mengkhianatiku tidak aku ampunkan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Injil, syirik itu disebutnya berkhianat kepada Tuhan. Itu bahasanya saja yang berbeda, tapi esensinya sama. Makanya di sini pentingnya kalau pelajar terbuka. Jadi semua dosa yang selain syirik sudah selesai. Itulah Allah sedang menunjukkan dirinya sebagai Tuhan Maha Pengampun. Lah kamu tiap hari ngurusi dosa-dosa yang sudah diampunkan. Buang-buang waktu. Itu Quran. Diulang 2 kali di Quran surat An-Nisa ayat 48, diulang lagi dalam Quran surat An-Nisa ayat 116. Catat itu kalau nggak percaya sama saya. Jiwa harus kembali ke fitrahnya. Gimana caranya? Supaya jiwa kembali ke fitrahnya, maka semua karma-karma yang menyangkut jiwa harus dibayar. Karena dia melakukannya di kehidupan, di tubuh ini, maka proses pembayarannya dilakukan di tubuh ini juga. Makanya dia akan dilahirkan secara berulang kali. Ini dasarnya untuk menjawab pertanyaan tadi. Kan ini apa maksud judul ini? Saya untuk menjawab judul yang tadi saja harus kerja keras menjelaskannya supaya ngerti. Dari sini mulainya. Di setiap kelahiran, jiwa harus mengalami evolusi menuju kesucian jiwa. Sudah nonton di YouTube ada cara mencapai kesucian? Sudah. 3 cara mencapai kesucian. 1, berhenti serakah pada yang kamu ingin. 2, berhenti membenci pada yang tidak kamu ingin. 3, hadirkan cahaya ilahi dalam kegelapan batinmu. 3 itu yang akan mengantarkan kita kepada kesucian. Jadi orang suci dilihat dari sikapnya. Ketika dia mendapatkan yang dia ingin, tidak serakah. Ketika mendapatkan yang tidak dia ingin, dia juga tidak menghindar, tidak menolak, tidak benci. Itulah ciri orang suci. Orang suci itu bukan pakai jubah, tongkat, jalannya miring. Kesucian itu harus diukur dengan indikator yang realistis. Lihat saya semuanya. Begitu Anda melihat orang hebat, dapat yang diinginkan, malah dia bagikan semua yang dia inginkan itu pada orang banyak. Wah, luar biasa. Itu orang suci. Kalau orang kotor, begitu mendapatkan yang dia inginkan, langsung hasil saya, milik saya, enak aja. Mau zakat 2,5% aja nggak mau. Itu orang kotor. Walaupun pakai jubah putih, kalau masih punya ikatan pada hartanya, kotor. Makanya kalau saya ngukur orang kotor gampang. Kamu tadi malam mimpi apa? Dikejar anjing gelo, kotor, gitu aja. Orang suci nggak mungkin mimpi dikejar anjing gila. Tadi malam tidur, iya tidur, mimpi ketemu yang menyeramkan. Itu kalau tidur saja kamu didatangi yang menyeramkan, hidup itu menyeramkan, itu tanda bahwa jiwamu kotor.
Dan saya pastikan orang-orang yang sudah selesai dengan hartanya, sudah tidak ada ikatan, tidak ada kemelekatan, dapat yang diinginkan biasa, dapat yang tidak diinginkan biasa, ya, susah senyum, senang senyum, udah S4 sekolahnya. Susah senyum, senang senyum, S-nya 4. Kalau di perguruan tinggi itu baru S3 paling tinggi. Banyak yang sekolah S3 tetapi belum tentu bisa S4. Malah justru mereka yang sekolah tinggi-tinggi kalau tidak punya kesadaran malah semakin melekat dan bangga dengan atribut akademiknya saja. Paham sampai sini? Ini dalam rangka menjawab judul. Ini baru apa maksud judul itu? Panjang. Di setiap kelahiran jiwa harus mengalami evolusi menuju kesucian jiwa. Evolusi itu berarti proses yang terus-menerus. Untuk mengalami proses evolusi, maka jiwa harus bertemu dengan sang jiwa melalui proses kematian sebelum mati. Makanya kelahiran adalah kematian yang dimulai.